Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, saya Nur Irawan Anugrah Zainuddin dari Pendidikan Ekonomi akan mempresentasikan hasil penelitian saya di SMA Negeri 5 Balikpapan. Yang pertama, judul saya adalah efektivitas pembelajaran daring mata pelajaran ekonomi pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 5 Balikpapan. Kemudian, fokus masalahnya, pemahaman pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ mata pelajaran ekonomi terhadap peserta didik SMA Negeri 5 Balikpapan kelas 10. Selanjutnya untuk pertanyaan penelitian, saya mengambil satu sampel saja atau satu contoh untuk pertanyaan penelitian dikarenakan terbatasnya waktu. Jadi untuk pertanyaan penelitian adalah bagaimana insentif pemahaman pembelajaran yang diterima peserta didik di SMA Negeri 5 Balikpapan. Kemudian tujuan yaitu pertama untuk menggambarkan bagaimana insentif pemahaman pembelajaran yang diterima peserta didik di SMA Negeri 5 Balikpapan. Tujuan dan pertanyaan saya mengambil masing-masing satu contoh untuk saya tampilkan di PPT dikarenakan keterbatasan waktu. Oke, selanjutnya ada manfaat. Manfaat di sini dibagi menjadi pertama, manfaat bagi sekolah, kedua, manfaat bagi guru atau tenaga pendidik, ketiga, manfaat bagi siswa, keempat, manfaat bagi orang tua, kelima, manfaat bagi peneliti, dan yang terakhir, manfaat bagi program studi. Selanjutnya, bab 2, kajian teori dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, kajian teori, yang kedua, penelitian yang relevan, ketiga, kerangka berpikir. Untuk kajian teori di sini peneliti mengambil definisi dari dua, yaitu pertama efektivitas pembelajaran dan pembelajaran daring atau jarak jauh. Untuk efektivitas pembelajaran, menurut pendapat ahli Sujana tahun 2017 di halaman 64, efektivitas pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran dengan tingkat keberhasilan guru di dalam kegiatan pembelajaran pada kelompok peserta didik di dalam kelas, dengan menggunakan metode tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian, kedua, pembelajaran daring atau dalam jaringan. Menurut pendapat ahli Dewi, tahun 2017 di halaman 207, pembelajaran daring adalah model pembelajaran berbasis ICT dengan dukungan program seperti web LMS, program monitoring, modular, dan suplemen dalam bentuk multimedia. Selanjutnya untuk poin kedua, penelitian relevan. Di sini peneliti mengambil 5 jurnal yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Azri Ziyad di tahun 2021. Kemudian Mustaqim di tahun 2020. Kemudian yang ketiga, Risma Eka Ayu Widya Stuti di tahun 2020. Yang keempat, Yohana Muzakir Dina Hadianti di tahun 2020. Dan yang terakhir, oleh Jagat Aditya Dewantara Tehel Nurgiansah di tahun 2021. Ini adalah kerangka berpikir yang saya gunakan selama penelitian, yaitu yang pertama ada mata pembelajaran atau mata pelajaran. Di sini saya mengambil mata pelajaran ekonomi. Kedua, pembelajaran daring. Ini saya ubah, saya menjadikan 2 langkah di sini, 2 tahap. Yang pertama ada aplikasi daring. Di sini saya menggunakan Google Meeting, namun bisa juga menggunakan Zoom Meeting. Kemudian Google Form. Google Form di sini gunanya untuk mengumpulkan tugas, bisa juga menggunakan Google Classroom. Kemudian ada proses wawancara, kemudian selanjutnya ada analisis data, dan terakhir kesimpulan. Untuk di bab 3, metode penelitian dibagi menjadi 3 subbab yang saya jelaskan di sini, di slide ini. Ada yang pertama tempat penelitian. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 5 Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Waktu penelitian, peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 5 Balikpapan pada bulan April sampai dengan Mei tahun 2021. Selanjutnya subjek penelitian di sini, peneliti melakukan penelitian di kelas 10 IPA 7
SMA Negeri 5 Balikpapan dengan jumlah siswa 36 siswa dengan 15 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. Ini adalah SMA Negeri 5 Balikpapan, bisa dilihat di tampilan. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini ada 6 subbab yang akan saya jelaskan dengan singkat karena keterbatasan waktu. Oke, yang pertama ada pendekatan dan rancangan. Pendekatan yang peneliti lakukan di sini adalah mengambil tema PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang melibatkan beberapa lapisan masyarakat. Kemudian rancangannya di sini peneliti memiliki 3 tahap, yaitu pralapangan, kemudian tahap memasuki lapangan, dan terakhir tahap penyusunan laporan. Selanjutnya untuk data dan sumber data, di sini data penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber penelitian di sini adalah ada 3, yaitu pertama guru mata pelajaran ekonomi, yang kedua peserta didiknya, semua total 36, dan terakhir adalah peserta didik sampel, yang akan diambil sampel saja. Selanjutnya untuk instrumen dan teknik pengumpulan data, di sini peneliti menggunakan 3, yaitu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara itu adalah langsung antara peneliti dengan siswa yang dijadikan sampel untuk wawancara. Kemudian observasi adalah peneliti melakukan observasi langsung di kelas pada saat pembelajaran dilaksanakan. Dan dokumentasi adalah beberapa dokumen seperti daftar hadiah, LPP, dan bukti-bukti kegiatan selama penelitian. Selanjutnya itu adalah uji kesahihan. Di sini uji kesahihan peneliti lakukan adalah tujuannya untuk menghindari atau meminimalisir pertanyaan yang kurang jelas atau menghilangkan perkataan yang sulit dipahami. Dan yang terakhir adalah teknik analisis. Teknik analisis yang peneliti gunakan untuk mencari dan menyusun data di sini adalah dengan 3 teknik, yaitu pertama teknik domain, yang kedua teknik taksonomi, dan yang terakhir teknik komponensial. Baik, ini adalah dokumentasi yang peneliti lakukan di SMA Negeri 5 Balikpapan pada saat melakukan observasi. Baik, sekian presentasi tentang hasil penelitian yang saya lakukan di SMA Negeri 5 Balikpapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin ada ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.